Pertanyaan dari Syahirul Alim di Sumeneb, Jawa Timur. Salah satu agenda Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak. Di berbagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah, pendidikan akhlak maupun karakter menjadi prioritas yang utama. Akan tetapi, mengapa masalah radikalisme, intoleransi, dan kekerasan sering tetap muncul? Lalu sebenarnya apa yang perlu dan penting dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Dalam hal ini, konteks saya sebagai guru di madrasah. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Ya, kalau kita melihat bahwa secara global dunia ya, Islam akhir-akhir ini dikecam sebagai agama yang jauh daripada apa yang kita ketahui dari Nabi bahwa bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Apakah budi pekerti yang baik itu membunuh orang? Apakah budi pekerti yang baik itu mengecam orang? Apakah budi pekerti yang baik itu mengkafir-kafirkan orang? Itu jauh dari keteladanan Nabi. Jadi artinya sekarang di barat ya, ada yang disebut sebagai Islamofobia. Takut terhadap Islam. Karena Islam dianggap agama yang keras. Agama yang tidak rahmatan lil alamin. Tidak membawa rahmat bagi alam semesta. Bahwa agama yang mengedepankan kekerasan. Jihad harus membunuh sana sini. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, kita bisa lihat perang antara orang Islam sama orang Islam. Di Yaman antara orang Islam dengan Saudi. Di Syria antara Syria dengan orang Syria dibantu oleh satu kelompok dibantu oleh Saudi, kelompok lain dibantu oleh Iran, semuanya Islam. Di Libya untuk yang tadi saya sebutkan bahwa ada motif kekuasaan dan kerakusan, itu Libya kan negara yang sangat kaya. Semuanya mau menguasai. Jadi antara orang-orang Islam di Libya, antara Qatar, Turki, dan Mesir, dan lainnya yang sejalan dengannya, antara Muslim, dan yang korban adalah orang-orang Islam. Korbannya ISIS itu jauh lebih besar kepada orang Islam daripada non-Muslim. Jadi kita harus memperbaiki keadaan kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan membiarkan kita diporak-porandakan oleh kekuatan lain yang tidak ingin melihat Islam ini maju. Karena Islam ini pernah maju kekuasaannya 3 kali lipat kekuasaan Romawi pada masa awal Islam digambarkan sebagaikan api yang menjalar yang tidak bisa dibendung. Karena apa? Karena pada saat-saat tertentu mereka mengikuti ajaran yang benar. Lalu dengan adanya kekalahan demi kekalahan, timbullah upaya untuk mereformasi. Jadi radikalisme ini juga disebabkan karena pandangan yang sempit dari satu mazhab atau dari satu pandangan yang akhirnya karena kekuatan dolar yang begitu kuat, dan ini semuanya mengakui Saudi dan teman-temannya pada sebelum Raja Salman ini membiayai jutaan dolar kepada orang-orang yang baru lulus dari Saudi dan teman-temannya itu untuk menyebarkan pandangan Salafi. Nah, Salafi ini ada yang baik, tapi ada juga yang keras. Yang baik itu yang tidak menganut Salafi yang dinamakan Salafi jihadi. Jihadi bertempur, merubah dengan kekerasan kalau perlu. Kalau Salafi di bidang pemahaman saja tidak apa-apa. Sekarang di Saudi
justru merasakan bahwa apa yang mereka propagandakan ke seluruh dunia yang menghasilkan Usama bin Laden, menghasilkan Boko Haram, yang menculik anak-anak sekolah, yang membunuh orang-orang yang tidak sejalan, apa yang terjadi di Mesir, At-Takfir wal Hijrah, yang membunuh Presiden Anwar Sadat, dan seterusnya, itu cikal bakalnya dari Salafi jihad. Sebenarnya mereka merasa bahwa ini mereka mempertahankan ajaran Islam yang sejati, tetapi tidak melihat konsekuensinya. Konsekuensinya sekarang, mulai yang saya sebut tadi, Barat dan dunia pada umumnya, sampai sekarang masih melihat Islam dengan mata yang tidak positif. Nah, dari itu kita perlu mensosialisasikan Islam yang sejuk, Islam yang penuh cinta, Islam yang tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi mensesatkan orang lain. Kita boleh duduk berdiskusi tapi dengan tenang, bukan dengan cara kamu kafir, kamu sesat, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Nah, ini yang menjadi tugas dari guru-guru. Guru-guru didiklah anak-anak itu untuk banyak membaca dan berusaha untuk memahami pandangan orang lain, dan jangan serta-merta menolak begitu saja tanpa pemikiran yang sehat, yang seksama. Saya kira ini adalah pekerjaan rumah yang besar, tapi harus dimulai dari sekolah dan dari rumah. Jadi kalau ada hal-hal yang kecil jangan menjadikan pertikaian. Dan apa yang terjadi sekarang di dunia Islam sangat-sangat menyedihkan apabila kita melihat pandangan-pandangan orang, sampai yang saya sebut tadi Islamofobia, orang takut kepada Islam. Dulu di Amerika orang mau bangun masjid mudah. Sekarang setelah terjadinya pemboman di New York 9/11, orang-orang Amerika takut kalau ada Islamic Center atau ada masjid. Tetapi ini semuanya kita harus rubah dengan cara keteladanan. Seorang Muslim di Barat harus memberikan keteladanan bahwa Islam itu bukan ISIS, tapi Islam itu yang santun, yang baik. Dan alhamdulillah Indonesia sampai hari ini masih dianggap bahwa Islam di Indonesia ini Islam yang lebih santun. Saya tidak katakan santun, lebih santun dari beberapa negara Muslim di dunia ini. Tetapi jangan menganggap bahwa kelompok-kelompok yang mau merubah sesuatu dengan kekerasan adalah dan menamakan atau membawa nama Islam, perlu kita contoh. Kita perlu menasihati mereka, jangan kita membawa agama apabila kita akan menunjukkan kekerasan kepada sesama kita. Saya kira itu dari saya. Episode ini merupakan rekaman tanya jawab pada sesi kompetensi pribadi Islam, program internasional peningkatan kapasitas guru madrasah dan pesantren dalam literasi keagamaan lintas budaya dengan pengampu Profesor Alwi Shihab. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan juga untuk mengakses episode lainnya. Dan bila Anda memiliki pertanyaan, masukan, usulan topik kepada Profesor Alwi Shihab, kirimkan melalui email ke podcastalwishihab@warganegara.org. Terima kasih sudah menyimak episode ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya.